Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan dan membuatkan audio terkait mengenaan tentang zikir nafas dan pengalaman-pengalamannya. Baik sahabat semua, uh, ada yang bertanya apakah tujuan dari zikir nafas tersebut. Nah, alhamdulillah, sebenarnya pertanyaan itu menurut saya bagus. Karena kenapa? Setiap orang bertanya itu berarti mempunyai keinginan, ingin mengetahui dan memahami. Pertanyaannya sebenarnya, apa sih tujuan dari zikir nafas tersebut? Tujuan dari zikir nafas tersebut tidak ada lain kecuali untuk melatih mendekatkan diri kepada Allah. Melatih diri agar selalu ingat kepada Allah. Melatih diri agar selalu sadar kepada Allah. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Dan untuk melatih itu memang diperlukan kesabaran dan konsisten dalam melakukannya. Sebab yang dinamakan zikir itu apabila dia sudah jadi, sudah benar-benar dalam keadaan apapun bisa berzikir, itu memang butuh proses ya teman-teman. Gak ada yang instan. Jadi tujuan zikir napasan itu selain untuk melatih diri, melatih untuk mendekatkan diri selalu terus-menerus kepada Allah dan mengingat Allah, juga melatih kesadaran diri. Nah, yang dimaksud dengan kesadaran diri ini atau sadar Allah ini, kita harus pahami dulu teman-teman. Kebanyakan orang, apalagi orang yang masih baru dalam pemahaman ini ya, konteks sadar ini harus benar-benar paham kita. Saya nggak tidur kok, saya sadar kok, saya bangun, saya nggak pingsan. Maksudnya sadar itu bukan yang seperti itu teman-teman ya. Sadar itu dalam keadaan saat ini dan sekarang. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain, oh saya duduk di sini di kursi, tapi pikiran teman-teman itu mengembara, entah ke masa lalu, entah ke masa depan, entah ke masa-masa sebelumnya yang telah lama kita lalui, terus masa-masa yang teringat, masa-masa kenangan terlebih dahulu. Nah, itu yang dibilang gak sadar. Yang dibilang sadar itu apabila kita merasakan pikiran saat ini dan sekarang pada detik ini. Nah, itu yang dibilang sadar teman-teman. Jadi jangan diartikan sebagai sadar itu tidur atau pingsan. Bukan seperti itu ya maksudnya. Jadi kesadaran itu benar-benar kesadaran kita saat ini dan sekarang. Nah, konteks ini perlu pemahaman memang. Saya awal-awal belajar dulu bingung. Apa sih maksud saat ini dan sekarang? Itu yang saya bilang tadi, terkadang kita duduk zikir, tapi pikiran kita loncat seperti kera liar kayak gitu. Kadang ke masa lalu, kadang ke masa depan. Nah, itulah yang dibilang belum sadar teman-teman, atau kesadaran kita belum saat ini dan sekarang. Nah, yang untuk melatih itu agar kita bisa sadar saat ini dan sekarang itu yang perlu kita belajar itu zikir nafas. Inilah untuk membentuk kesadaran tersebut agar kita bisa melatihnya. Kalau kita sudah bisa itu enak teman-teman. Kenapa saya bilang enak? Manusia itu apabila sudah memahami saat ini dan sekarang itu, dia kerjanya fokus, belajar apa aja cepat nangkap kayak gitu, karena pikirannya nggak mengembara. Pada saat misalnya guru menerangkan seperti ini dia fokus, pikirannya nggak melayang. Nah, sedangkan orang-orang yang belum terlatih masalah zikir napas ini, biasanya saat orang menjelaskan itu terkadang pikirannya melayang, mengembara.
tanpa disadarin. Contoh pada saat kita belajar kepada guru, misalkan waktu pada sekolah, kita guru yang menerangkan ini begini 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 gini, memang mata kita secara pandangan fokus terhadap guru tersebut, tapi batin kita atau pikiran kita melayang hingga tidak bisa menangkap apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Faktanya apa? Faktanya pada saat ditanya oleh guru, siapa yang tahu, siapa yang bisa menjawab ini, padahal udah dijelasin oleh guru tersebut. Tapi kebanyakan orang-orang atau siswa tersebut tidak bisa menjawab itu karena apa? Karena batinnya, pikirannya tidak sadar, mengembara. Nah, jadi selain kita melatih fokus, melatih pikiran, melatih sadar, itu yang paling penting teman-teman. Nah, apabila kita sudah sadar, itulah yang dibilang zikir kita sudah duduk atau sudah jalan. Jadi pada saat orang menerangkan itu, sinyalnya langsung kita tangkap, fokusnya benar-benar fokus. Nah, ini sebenarnya pelajaran zikir napas ini hampir sama sih sebenarnya dengan meditasi. Meditasi itu kan sebenarnya melatih kesadaran juga, melatih kesadaran agar kita bisa memahami apa manfaat kita melatih kesadaran. Itu banyak teman-teman. Yang pertama itu kita itu bisa fokus dalam menangkap apapun. Kalau kita ambil dari perilmuan itu ya, ini bukan kita mau cari ilmu atau mau cari sakti, enggak. Contoh aja, kalau pendekar kenapa pendekar itu sering melakukan meditasi? Karena melatih fokus, melatih konsentrasi. Apa yang difokus, apa yang dikonsentrasikan? Itu mengamati keluar masuknya napas itu. Itu suatu contoh. Pada saat kita mengamati keluar masuknya napas itu, pikiran mengembara ke masa lalu, pikiran mengembara ke masa depan. Terus kita fokuskan lagi, pikiran selalu mengembara. Nah, PR kita sekarang bagaimana pikiran kita saat ini sekarang itu bisa menunggal dengan keadaan saat ini dan sekarang. Nah, apabila teman-teman bisa mencerna dalam perkataan saya ini, walaupun secara penjelasannya saya mungkin kurang bisa menjelaskan secara detail, tapi bagi teman-teman yang bisa memahami, alhamdulillah itu mungkin bagian teman-teman ya. Istilahnya itu mungkin udah dapat inilah hidayah gitu. Memang untuk memahami ini sedikit rumit, tapi setelah kita benar-benar udah naik di makom ini, insya Allah teman-teman pasti paham apa yang saya katakan. Jadi tujuannya itu untuk melatih kesadaran kita teman-teman. Kalau orang sudah mahir dalam melakukannya, itu dia bisa mengendalikan dirinya. Seperti misalnya dia mau marah, dia sudah sadar, oh saya ini lagi marah, saya ini akan mau marah. Sehingga orang yang sadar tersebut, orang yang terlatih meditasi atau zikir nafas tersebut bisa mengendalikan emosi dan amarahnya teman-teman. Nah, ini yang unik. Jadi zikir nafas ini bisa dikatakan sama dengan konsepnya meditasi itu. Apabila kita sudah berhasil menaklukkan pikiran kita, jadi segala bentuk emosi dalam diri ini bisa kita kontrol. Seperti kita mau marah, tiba-tiba kita bisa memahami, oh saya ini mau marah nih. Sebelum kejadian kita bisa udah ada rem untuk diri kita. Jadi sehingga belum terjadi kita sudah tahu. Misalnya orang itu nggak senang dengan kita udah tahu, udah terbaca. Nah, itu keunikan di sini ya teman-teman. Jadi sebelum dia melakukan sesuatu, kita udah tahu pengennya seperti apa orang tersebut. Oh misalnya orang ini nggak mau dengan saya gara-gara pembicaraan saya kayak gini, membuat dia tersinggung, sehingga kita bisa menyadari kesalahan kita. Wah, kalau hidup kayak gitu apa nggak enak teman-teman. Jadi hidup kita itu selalu sadar sebelum kita melontarkan kata-kata ini, apakah perkataan ini bisa membuat orang tersinggung atau membuat orang marah. Kita udah tahu teman-teman, karena pada saat kita menyampaikannya dalam keadaan sadar.
Lain halnya orang yang tidak sadar, dia berkata-kata seolah-olah seenak dia sendiri, tanpa menyadari bahwa perkataan itu bisa menyinggung seseorang. Nah, itulah yang dibilang belum sadar tuh teman-teman, atau belum terlatih dalam kesadarannya. Tapi kalau orang yang sudah terlatih kesadarannya, dia selalu kontrol dalam mengucapkan perkataan atau untuk berbicara dengan orang lain. Itu dia orangnya hati-hati teman-teman. Jadi nggak sembarang kalau orang sudah paham di sini. Jadi dia bisa mengendalikan dirinya. Sebelum dia mengucapkan sesuatu itu benar-benar disaringnya terlebih dahulu. Tapi kebanyakan orang yang belum memahami ini, apalagi pada saat marah, dia berkata-kata kasar, menyakiti hati orang. Nah, itu yang dibilang nggak sadar teman-teman, atau tingkat kesadarannya kurang. Nah, sebenarnya tingkat kesadaran ini ada 3 macam teman-teman. Kesadaran jasad, kesadaran jiwa, kesadaran ruh. Tapi untuk awal ini kita kasih cerita yang seperti ini dulu untuk kajiannya teman-teman ya. Untuk kesadaran yang awal itu yang seperti ini. Apa sih kegunaan dari berlatih zikir napas? Yaitu teman-teman, melatih diri kita agar selalu sadar. Sadar dalam berucap, sadar dalam berkata-kata, sadar dalam bentuk tindakan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu dalam keadaan sadar, tidak gerasak gerusuk atau orang bilang gitu. Jadi terkontrol dirinya. Nah, itu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Mungkin segini aja di audio yang saya buatkan. Semoga bermanfaat. Walaupun dengan nilai yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih teman-teman buat yang suka atau ada pertanyaan atau ada pengalaman. Kasihlah kita cerita di kolom komentar. Ya, semoga teman-teman bermanfaat ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.